Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal membahas majrur yang kedua. Majrur yang pertama kemarin sebabnya huruf jar. Ini majrur yang kedua sebabnya idhofah. Wa ammal mahfudu bil idhofati, adapun bermula yang dikhafatkan dengan sebab idhofah. Adapun bermula yang dikhafatkan dengan idhofah, fanahu itu nisya maka seperti gulami zaidin atau gulamu zaidin juga boleh. Fanahu gulami zaidin atau gulamu zaidin. Fanahu gulamu zaidin, maka seperti gulamu zaidin. Jadi mahfud dengan idhofah contohnya seperti gulamu zaidin. Makna gulamu zaidin kita takdirkan ini hadza gulamu zaidin. Ini adalah budaknya si Zaid. Jadi gulamu zaidin, gulamu khabar, mubtadanya mahdhuf takdirnya hadza. Mudhaf gulamu zaidin mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf, tanda jar kasrah. Zaidin ini majrur dengan idhofah namanya. Penyebab Zaidin kita baca jar karena gulamu disandarkan kepada Zaid. Apa makna idhofah? Makna idhofah begini, definisi idhofah. Jadi menyandarkan satu isim kepada yang lain, menyandarkan satu isim kepada isim lain. Sebenarnya nggak mesti kepada isim lain, karena ada juga yang mudhaf ilaihnya jumlah. Ada juga beberapa isim yang wajib mudhaf ilaihnya jumlah. Ada. Nanti mungkin di depan. Tapi secara umum gambaran idhofah begini. Menyandarkan satu isim kepada selain isim, di mana isim kedua itu pada posisi tanwin dari isim pertama. Di mana isim yang kedua berada pada posisi tanwin dari isim pertama. Makanya isim pertama mudhaf nggak boleh ada tanwin, karena sudah ada isim kedua. Seolah-olah isim kedua itu berada pada posisi tanwin isim pertama. Gulamu Zaidin, menyandarkan gulamu kepada Zaid, di mana Zaid ini berada pada posisi tanwinnya gulamu. Berarti di gulamu nggak boleh ada tanwin lagi. Itu makna idhofah. Nah itu. Kalau bahasa Arabnya ada di awal kita, di bawah. Wastilahan. Ada tuh. Tahu nggak? Faslun fisani minal mahfudat ya. Wa al mahfudu bil idhofati, kan ada tuh di bawah syair. Wastilahan isnadu ismen ila ghairihi. Menyandarkan satu isim kepada lainnya isim. Ala tanzili tsani minal awwali manzilatat tanwini. Nah, di atas menempatkan isim yang kedua dari pertama manzilatat tanwin pada posisi tanwin. Nah, itulah arti idhofah. Udah, gitu aja. Artinya begini. Contohnya gulamu Zaidin ya. Hadza gulamu Zaid. Ini budak sih Zaid. Gulamu marfu, yang merafakkan gulamu siapa? Mubtadanya hadza. Zaidin, yang menjarkan Zaidin siapa? Gulamu, artinya mudhaf, bukan idhofahnya. Karena ada dua pendapat nanti. Siapa yang menyebabkan kita baca Zaid? Ada yang bilang idhofah. Kalau idhofah nggak kelihatan. Proses menggabungkan dua isim namanya idhofah. Nah, tapi kalau pendapat yang kuat menyatakan Zaidin ini dijarkan oleh mudhaf, yaitu oleh gulamu. Itu aja kita ingat. Jadi mudhaf gini, mudahnya begini. Menyandarkan satu isim kepada lain isim, di mana isim yang lain itu berada pada posisi tanwin isim yang kedua. Isim yang pertama namanya mudhaf, isim yang kedua namanya mudhaf ilaih. Nah, itulah idhofah. Dah. Kemudian
Wa yajibu tajridul mudhafi minat tanwini kama fi ghulami Zaidin. Dan wajiblah oleh tajrid. Tajrid membebaskan. Mengosongkan juga boleh. Dan wajiblah oleh membebaskan mudhaf daripada tanwin. Wajiblah oleh membebaskan mudhaf daripada tanwin. Kama fi ghulami Zaidin, sebagaimana pada ghulami Zaidin. Nah. Jadi di mudhaf itu nggak boleh ada tanwin pertama. Nggak boleh ada tanwin. Seperti ghulami Zaidin. Ghulami nggak ada tanwinnya. Wa min nunai tasniyati wal jam'i. Dan min nunai kita hantar kepada minat tanwin. Dan wajiblah oleh membebaskan mudhaf min nunai tasniyah dari dua nun. Dua nun, mana dua nun? Tasniyah dan jamak. Dan wajiblah oleh membebaskan mudhaf dari dua nun, yaitu nun tasniyah dan nun jamak mudzakkar salim. Artinya kalau isim tasniyah jadi mudhaf, nunnya hilang. Jamak mudzakkar salim jadi mudhaf, nunnya hilang. Nah, karena nun pada jamak mudzakkar, nun pada isim tasniyah itu umpama tanwin, walaupun nggak sama seluruhnya ya. Umpama tanwin pada isim mufrad. Nah itu. Mana contohnya? Nahu ghulama Zaidin. Nahu ghulama Zaidin. Kita takdir hazani ghulama Zaidin. Bermula dua orang ini itu dua budak si Zaid. Ghulama khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya hazani. Khabar marfu' dan rafa' alif karena isim tasniyah. Ghulama mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Nunnya hilang. Wa katibu amrin. Katibu khabar, mubtadanya haula'i katibu amrin. Bermula mereka itu penulis si Umar. Bermula mereka itu para penulisnya si Umar. Ya. Jadi katibu khabar, mubtadanya mahdhuf, takdirnya haula'i. Khabar marfu' dan rafa' waw karena jamak mudzakkar. Katibu mudhaf, amrin mudhaf ilaih. Karena katibu jadi mudhaf, nunnya dihilangkan. Ya, itu. Titik dulu. Ya. Coba ada pertanyaan. Nah, itu. Lanjut. Wal idhafatu ala salasati aqsamin. Bermula idhafah itu di atas 3 pembagian. Jadi ala salah satu jadi khobar kan? Ketentuannya kalau jar majrur jadi khobar tadi, dia mesti muta'alanya nggak ditulis, dibuang. Di sini ada yang dibuang nih. Wal idhafatu kainun ala salah satu aqsamin. Bermula idhafah itu ada ya di atas 3 kelompok. Jadi cara nyaranya begini. Ala huruf jar salah satu majrur bi ala tanda jar kasrah. Mudhaf ala aqsamin mudhaf ilaih. Mudhaf salah satu aqsamin mudhaf ilaih. Jar majrur muta'alla kepada mahdhuf pada mahrafa khobar mubtada. Takdirnya apa? Kainun atau mustakirun. Wal idhafatu mustakirun ala salasati aqsamin. Mesti bermula idhafah itu tetap iya atau sabitun sebut iya au kainun ada iya di atas 3 macam. Nah, itu kaidah kemarin penting. Jar majrur, setiap jar majrur, setiap dharaf mesti ada muta'alanya, ditulis muta'alanya. Kecuali baru enggak ditulis di 4. Ketika jar majrur jadi khobar, ketika jar majrur jadi na'at, ketika jar majrur jadi hal, ketika jar majrur jadi silat. Kalau jadi silat, muta'alanya mahdhuf. Contoh di belakang ini, kama. Perhatikan. Kama fi ghulami Zaidin. Ya.
Wajibu tajridul mudhafi minat tanwin. Wajiblah oleh membebaskan mudhaf daripada tanwin. Kama, ini ma mausul nih. Fi gulami, fi huruf jar kan? Jadi silat dia. Jar majrur jadi silat, muta'alanya mahdhuf, takdirnya istakara. Kama istakara fi gulami zaidin, itu asalnya. Wajiblah oleh membebaskan mudhaf daripada tanwin sebagaimana ma. Sabata juga boleh, fi'il madhi. Sebagaimana ma yang sebut ia pada gulami zaidin. Kana juga boleh, sebagaimana ma yang ada ia pada gulami zaidin. Istakara juga boleh, sebagaimana ma yang tetap ia pada gulami zaidin. Nah itu. Jar majrur jadi silat, muta'alanya mesti dibuang. Takdirnya istakara boleh, sabata boleh, kana boleh. Yang penting fi'il. Ya. Nah itu. Enggak boleh kita takdirkan isim kalau jadi silat. Kalau jadi khabar bebas. Nah itu. Wal idhafatu ala salasati aqsamin. Ala salasati aqsamin khabar. Kalau khabar bisa kita takdirkan isim fa'il, muta'alanya bisa fi'il. Bisa wal idhafatu mustaqirrun, boleh. Isim fa'il. Sabitun, boleh. Kainun, boleh. Istakarra, boleh. Sabata, boleh. Kana, boleh. Itu bedanya. Nah. Ini penting nih muta'ala. Nah, kalau belum paham nggak apa-apa, nanti ada babnya di depan. Dah. Wal idhafatu ala salasati aqsamin. Berumlah idhafah itu sabit. Nah, makanya tambahan itu sabit. Dari mana keluar itu sabit? Sabitun. Ada tulisannya sabitun, cuma nggak ditulis. Itu sabit, itu sebut, itu ada di atas 3 macam. Idhafah ada 3 macam. Maknanya antara mudhaf ilaih ada 3 macam. Huruf jar, makna huruf jar. Ini contohnya. Minha ma yuqaddaru bil lami. Minha sebahagian darinya idhafah. Itu ma yuqaddaru. Yang ditakdirkan akan dianya ma bil lam, dengan lam. Alhamdulillah. Minha sebahagian darinya 3 juga boleh. Itu ma yuqaddaru yang ditakdirkan akan dianya ma bil lami, dengan lam. Wahwal aksar. Wahwal aksaru. Dan dianya ma, kembali ke ma. Dan dianya ma yang ditakdirkan lam itu lebih banyak. Idhafah terbagi 3. Pertama idhafah yang ditakdirkan lam. Maknanya antara mudhaf ilaih ada makna lam. Antara mudhaf ilaih ada makna lam. Lam apa? Lam huruf jar. Kan ada lam huruf jar? Ada. Lam huruf jar. Bisa bermakna milik, bisa bermakna khusus. Karena huruf jar lam itu banyak maknanya. Al-malu li Zaidin. Harta itu bagi si Zaid. Maknanya harta itu milik si Zaid. Nah, itu. Jadi lam itu faedah milik. Alhamdulillah. Bermula puji itu bagi Allah. Apa makna bagi Allah? Milik Allah boleh. Terkhusus bagi Allah juga boleh. Itu maknanya. Jadi antara mudhaf ilaih pertama ada yang takdir huruf jar lam. Mana contohnya? Ghulamu Zaidin. Budak si Zaid. Apa makna budak si Zaid? Ghulamu li Zaidin. Budak milik si Zaid atau budak khusus si Zaid. Nah. Wasaubu Bakrin. Pakaian si Bakar. Apa makna pakaian si Bakar? Saubun li Bakrin. Ada takdir huruf lam. Pakaian milik si Bakar atau pakaian khusus untuk si Bakar. Nah itu. Yang paling sering antara mudhaf ilaih takdirnya lam. Yang paling sering. Yang kedua nanti min. Nah, yang ketiga fi. Ada 3 macam. Langsung lanjut. Wa minha ma yuqaddaru bimin wa dzalika katsirun. Wa minha dan sebahagian darinya 3 itu ma yuqaddaru yang ditakdirkan akan dianya ma bimin, dengan min huruf jar. Wa minha sebahagian darinya 3 atau sebahagian darinya idhofah itu ma yuqaddaru yang ditakdirkan akan dianya ma dengan min.
Wadzalika katsirun, dan bermula demikian itu banyak. Demikian itu katsirun banyak. Ada juga antara mudhaf ilaih ditakdirkan min dari. Itu banyak. Kalau ditakdirkan lam lebih banyak. Kalau ditakdirkan min banyak di bawah lam. Ya. Mana contohnya? Nahu. Saubu khadzin. Saubu khadzin, pakaian sutra. Saubu khadzin, pakaian sutra. Hadza saubu khadzin. Ini adalah pakaian sutra. Maknanya apa? Saubun min khadzin, pakaian dari sutra, takdir min. Wa babu sajin. Ini pintu kayu jati. Asalnya babun min sajin, pintu dari kayu jati. Wa khatamu hadidin. Ini cincin besi, maknanya cincin dari besi. Apa kodenya? Apa kaedahnya? Kalau antara mudhaf ilaih takdirnya min. Jadi kaedahnya ini mudah nih. Mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Saubu bagian dari khadzin. Khadzin sutra. Ada yang dibikin baju, ada yang dibikin kain sarung kah? Jadi baju bagian dari sutra. Berarti takdirnya min. Babu sajin, pintu kayu jati. Kayu jati bukan hanya pintu, tapi pintu bagian dari kayu jati. Itu takdirnya min. Tandanya. Tanda idhofah yang bermakna min itu mudhaf bagian dari mudhaf ilaih. Atau mudhaf sah kita jadikan mubtada, mudhaf ilaihnya sah kita jadikan khobar. Contoh saubu khadzin. Kita robah. Hadza saubu khadzun. Bermula ini baju itu sutra, sah. Benar, ini baju sutra. Ada pintu dari kayu jati. Hadzal babu sajun. Bermula ini pintu itu kayu jati, kan sah maknanya. Ini pintu kayu jati. Hadzal khatamu hadidun. Ini cincin adalah besi. Kalau sah mudhaf jadi mubtada, mudhaf ilaih jadi khobar, berarti benar idhofah bermakna min. Kalau nggak sah bukan. Contoh yadu amrin, apa artinya? Yadu amrin. Tangan si Umar. Itu apa takdirnya? Tangan si Umar. Mudhaf yadu amrin mudhaf ilaih, tangan si Umar. Apa takdirnya? Lam. Kenapa takdir lam? Kenapa? Karena tangan bagian dari si Umar bukan? Ya kan? Berarti maksudnya kan dari yadu amrin, tangan dari si Umar, mestinya yadun min amrin. Tapi kalau kita pasang kaedah ini enggak sah. Yadun kita jadikan mubtada, Umar khobar. Bermula ini tangan itu si Umar. Benar enggak? Bukan. Umar harus ada kepalanya. Enggak cukup tangan doang, kan? Nah, itu cara nandanya. Berarti antara yadu dan amrin enggak boleh takdir min. Harus lam. Nah, tangan bagi si Umar. Nah, itu kodenya. Maka penting nanti. Kadang kita terkecoh. Karena bahasa Indonesia benar kan? Ini tangan dari si Umar. Kalau baju boleh. Enggak boleh juga. Baju Umar. Baju dari si Umar enggak boleh. Karena kita jadikan mubtada hadza saubu amrun. Ini baju adalah si Umar. Salah. Si Umar orang bukan baju kan? Nah, berarti takdirnya lam. Nanti. Paham kan? Itu kodenya. Idhofah pertama antara mudhaf ilaih takdirkan lam. Itu tandanya mudah. Artinya mudhaf itu miliknya si mudhaf ilaih. Kalau mudhaf milik si mudhaf ilaih atau mudhaf khusus untuk mudhaf ilaih, itu takdirnya lam. Kalau mudhaf bagian dari mudhaf ilaih, takdirnya min. Mana contohnya? Udah tadi. Nahu saubu khadzin, pakaian sutra, babu sajin, pintu kayu jati ya. Khatamu hadidin, cincin besi. Ini kan sudah di bab tamyiz kemarin. Wa yajuzu fi hadzal naw'i nasbul mudhafi ilaihi 'ala tamyizi kama taqaddama fi babihi. Wa yajuzu, dan boleh pada ini no. Dan boleh pada ini no. Oleh nasbul mudhafi, oleh menasabkan mudhaf ilaih 'ala tamyizi kepada tamyiz. Kama taqaddama sebagaimana yang dahulu ianya mah
fi babihi pada babnya tamyiz. Nah, wa yajuzu fi hadzal nau'i, boleh pada ini oleh nasbul mudhaf ilaih, oleh menasabkan mudhaf ilaih alat tamyizi di atas tamyiz. Kama sebagaimana ma taqaddama yang dahulu ianya ma fi babihi pada babnya tamyiz. Jadi ini kan. Tadi mana contohnya? Hadza babu sajin. Hadza babu sajin. Ini adalah pintu kayu jati. Boleh kita baca hadza babun sajan, boleh. Ini adalah pintu. Apanya pintu? Kayu jati, boleh. Jadi mudhaf ilaihnya kita robah jadi tamyiz, boleh. Enggak wajib idhofah. Nah. Boleh pada ini oleh menasabkan mudhaf ilaih di atas tamyiz. Kama taqaddama, wa yajuzu raf'uhu ala annahu tabi'un lil mudhaf. Wa yajuzu, dan bolehlah oleh merafa'nya mudhaf ilaih. Raf'uhu kembali mudhaf ilaih. Dan bolehlah oleh merafa'nya mudhaf ilaih ala annahu, kepada bahwa sungguhnya mudhaf ilaih itu tabi'un lil mudhaf, yang mengikuti bagi mudhaf. Ya. Dan boleh oleh rafa'nya mudhaf ilaih kepada bahwa sungguhnya mudhaf ilaih itu tabi'un lil mudhaf, mengikuti bagi mudhaf. Boleh juga kita ikutkan. Mana kita ikutkan? Kita badal. Kita badal. Contohnya begini. Hadza babu sajin asalnya. Babu sajin. Ini pintu kayu jati. Sekarang hadza babun sajun. Bermula ini adalah pintu. Pintu apa? Kayu jati. Kita badal, boleh. Jadi tamyiz yang takdir min, enggak wajib dimudhaf ilaihkan. Boleh kita nasab sebagai tamyiz, boleh juga kita rafa dengan cara kita badal misalkan. Tuh. Begitu dulu sementara kan. Atau kita na'at. Tapi kalau kita na'at harus dirubah jadi mustaq. Kita badal biar gampang. Dah, tinggal satu lagi. Wa minha ma yuqaddaru bi fi wa huwa qalilun. Wa minha, dan sebahagian darinya idhofah. Sebahagian darinya idhofah itu ma yuqaddaru, yang ditakdirkan akan ianya ma bi fi dengan fi. Wa huwa qalilun, dan dianya ma itu sedikit. Di sebahagian kitab enggak ada wahwa, di belakang qalil ditambah. Wahwa qalilun ada itu. Wa minha ma yuqaddaru bi fi wa huwa qalilun. Nah. Dan sebahagian kitab enggak ada wahwanya. Yang ketiga, antara mudhaf dan mudhaf ilaih takdirnya fi. Itu sedikit banget. Sedikit. Apa kodenya? Dhabitnya, ketentuannya gimana? Biasanya begini. Mudhaf ilaih tempat terjadi mudhaf. Mudhaf ilaih tempat terjadi mudhaf. Mudhaf terjadi dalam mudhaf ilaih. Itu berarti antara mudhaf mudhaf ilaih makna fi. Mana contohnya? Nahu bal makrul laili. Bal makrul laili. Makar malam. Tahu arti makar? Apa makar? Makar, makar kejahatan. Apa namanya? Berencana jahat namanya makar. Makrul laili. Makar di malam hari. Makrul laili, berbuat makar atau berbuat jahat di malam hari. Ini makar terjadi dalam malam. Makar mudhaf, laili mudhaf ilaih. Mudhaf terjadi di dalam mudhaf ilaih, berarti takdirnya fi. Makrun fil laili. Nah itu. Ya sahibai sijni. Ya sahibai sijni. Wahai dua teman penjara. Ucapan Nabi Yusuf kepada temannya. Ya sahibai sijni. Wahai dua teman penjara. Maknanya, wahai dua teman yang ada dalam penjara. Ya takdirnya fi. Ya sahibai fi sijni. Nah itu. Jadi sedikit banget. Jadi diperselisihkan.
Kebanyakan para ulama nahwu menyatakan antara mudhaf mudhaf ilaih takdirnya dua saja. Kalau bukan lam min, itu aja. Nah. Gampangnya begini. Antara mudhaf mudhaf ilaih, kalau nggak bisa kita takdirkan fi berarti min. Kalau nggak bisa takdir min, pasti lam, nggak ada yang lain. Gitu aja. Nah. Ada pertanyaan? Sampai jam berapa? Mbak, jam 5? Wal idhafatu nau'ani. Lanjut dikit lagi. Wal idhafatu nau'ani, dan bermula idhafah itu ada dua macam. Lafdhiyatun wa ma'nawiyatun. Bermula idhafah itu ada dua macam, lafdhiyah yang dinisbahkan kepada lafaz, wa ma'nawiyatun, dan yang dinisbatkan kepada makna. Idhafah ada dua, idhafah lafdhi, idhafah ma'nawi. Maknanya begini, kalau idhafah lafdhi itu tujuan untuk meringankan lafaz. Jadi enggak membuat mudhaf jadi ma'rifah. Enggak membuat mudhaf jadi ma'rifah. Idhafah ada dua, ada idhafah lafdhi, ada idhafah ma'nawi. Kita belajar di Jurumiyah, salah satu isim ma'rifah yaitu isim nakirah yang kita mudhafkan kepada isim ma'rifah, kan gitu. Ada isim nakirah kita mudhafkan kepada salah satu isim ma'rifah, itu jadi namanya ma'rifah bil mudhaf. Itu maknanya idhafah ma'nawi. Kalau idhafah lafdhi, mudhafnya enggak ma'rifah atau enggak khusus, enggak. Hanya berkaitan dengan lafaz saja. Nanti. Kemudian juga di belakang tadi antara mudhaf mudhaf ilaih ada 3 huruf jar, kan gitu. Itu maknanya idhafah ma'nawi. Di idhafah lafdhi enggak ada takdir apa-apa. Antara mudhaf mudhaf ilaihnya enggak ada takdir fi, takdir min, takdir lam, tadi enggak ada. Jadi khusus antara idhafah ma'nawi. Kalau idhafah lafdhi hanya untuk ringan lafaz saja. Ini contohnya. Fal lafdhiyatu dhabituha amrani. Maka bermula idhafah lafdhi itu dhabituha. Bermula ketentuannya idhafah lafdhi itu ada 2 perkara. Fal lafdhiyatu dhabituha amrani. Maka bermula idhafah lafdhi dhabituha itu bermula ketentuannya, dhabitnya. Bermula ketentuannya idhafah lafdhi itu amrani 2 perkara. Bila ada 2 perkara dalam mudhaf mudhaf ilaih, berarti idhafah tersebut namanya idhafah lafdhi. Mana 2 perkara? Ayakunal mudhafu sifatan. Bahwa adalah mudhaf itu sifat. Adalah mudhaf itu sifat. Mudhaf itu sifat. Mana sifat di sini? Isim fa'il, isim maf'ul, nanti sifat musyabahah. Yang jadi mudhafnya sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Wa ayyakunal mudhafu ilaihi ma'mulan litilka sifati. Wa ayyakunal mudhafu ilaihi, dan bahwa adalah mudhaf ilaih itu ma'mul bagi demikian sifat. Dan bahwa adalah mudhaf ilaih itu ma'mul bagi demikian sifat. Nah, itu namanya idhafah lafdhi. Idhafah lafdhi ada 2 ketentuannya. Mudhaf mesti sifat. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah. Mudhaf ilaihnya ma'mul dari sifat tersebut. Makna ma'mul bisa asalnya fa'ilnya mudhaf atau asalnya maf'ulnya mudhaf.
Maf'ul asalnya, dirobah jadi idhofah. Asalnya maf'ul. Nah, contoh sini gambaran dulu sebelum kita baca ya. Daribun Zaidan. Hadza daribun Zaidan. Ini adalah orang yang memukul akan si Zaid. Hadza daribun Zaidan. Hadza daribun Zaidan. Ini adalah orang yang memukul si Zaid. Hadza mubtada. Daribun khobar. Daribun khobar. Khobar marfu' tanda rafa' dhammah. Daribun isim fa'il. Dia beramal seperti amal fi'il, merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Zaidan maf'ulnya. Daribun Zaidan. Daribun isim fa'il. Zaidan maf'ul daribun. Sekarang kita idhofah. Hadza daribu Zaidin. Daribu Zaidin. Isim fa'il kita mudhaf kepada ma'mulnya, kepada maf'ulnya sendiri. Asalnya Zaidan maf'ul daribu, sekarang kita jadikan mudhaf ilaih. Hadza daribu Zaidin. Namanya idhofah lafzi. Tujuannya untuk ringan. Kalau pakai tanwin kan berat. Hadza daribun Zaidan, panjang kan? Ini hadza daribu Zaidin. Nah, itu tujuannya untuk meringankan lafaz, enggak memberikan faedah ma'rifah. Tahu enggak kira-kira? Nah, itu. Itu idhofah lafzi. Wallahu a'lam bissawab. Santri yang masuk B kelas 2. Santri kelas 2 yang masuk B agar segera datang ke masjid. Santri yang kelas 2 masuk siang kelas B agar semuanya hadir ke masjid. Semuanya yang masuk B kelas 2. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.